Siap? Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Andini Sri hadir? Hadir, Bu. Andini Zahra, ini mahasiswa kelas 8B hadir semua ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya lebih bersemangat tadi kita ice breaking dengan tepuk semangat. Bisa? Bisa. Contohkan atau langsung kita bersama? Langsung. Baik. Tepuk semangat. Struktur kebahasaan teks iklan, betul ya. Nah, struktur kebahasaan teks iklan berarti ada strukturnya, ada kebahasaannya ya. Nah, untuk struktur teks iklan ada yang masih ingat? Silakan acungkan tangan. Oh iya, Fadla. Orientasi, tubuh iklan, justifikasi. Betul, bagus. Nah, kalau untuk struktur iklan ada 3. Yang pertama orientasi, tubuh iklan. Alhamdulillah ya, kelas 8B masih ingat mengenai materi pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke materi inti hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks berita. Nah, tentunya kalian pernah mendengar atau membaca berita? Pernah? Pernah? Nah, berita bisa kita dapatkan di mana? Media sosial. Bisa dari media sosial, bisa dari cetak, ya media cetak, kemudian media elektronik. Kalau media cetak itu seperti apa? Koran, majalah juga bisa. Kalau media elektronik, televisi, kemudian tujuan pembelajaran hari ini melalui pembelajaran PDBL, melalui pembelajaran PBL, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca dengan benar serta menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab dan disiplin. Itu untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi diharapkan kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Nah, kemudian apakah ada manfaat pembelajaran hari ini? Tentu ada. Nah, manfaat pembelajaran hari ini, teks berita akan mempermudah kita dalam menerima segala informasi yang tersaji dalam teks berita. Berita berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan juga penambah wawasan. Nah, seperti itu ya. Sampai sini paham atau tidak? Paham. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kira-kira kalian ada kesulitan atau tidak untuk mencapai tujuannya? Ya, kata belum mempelajari teks berita. Ada lagi kesulitannya untuk mencapai tujuan pembelajaran? Belajarnya berdiskusi. Belajarnya secara berdiskusi. Kemudian ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak? Berarti hanya 2. Yang pertama, kalian belajar berdiskusi ya, secara berdiskusi. Kemudian yang kedua, kalian itu belum mempelajari materi hari ini. Mungkin seperti itu ya.
berita Hasan. Berita dalam teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita merupakan teks yang merupakan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang sedang atau telah terjadi. Berita merupakan salah satu informasi yang paling sering ditemukan dari media cetak, media elektronik, atau dari mulut ke mulut. Nah, itu pengertian berita. Nah, jadi berita itu berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Nah, kemudian kita bisa mendapatkannya dari berbagai media. Yang tadi ya, bisa dari media elektronik, bisa dari media cetak, bahkan dari mulut ke mulut. Ya, paham? Paham. Unsur teks berita, Ibu minta tolong Putri bacakan. Boleh dibaca di notisnya 2 menit. Nah, sekarang sudah beres semua? Sudah. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, kemudian nanti misal kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan 3 harus memberikan komentar ya, misalkan seperti apa presentasi kelompok 1 dari jawabannya, seperti itu ya. Paham? Dimulai dari kelompok 1 atau mau Ibu tunjuk? Panduan suara apa panduan suara anak Indonesia jadi juara di Itali? Unsur yang kedua. Di mana tempat perlombaan paduan suara TSB di Itali? Nah, untuk kelompok 1, 2, dan 3, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, kalian luar biasa. Tepuk tangan. Nah, kemudian setelah Ibu perhatikan ya, lihat dari kelompok 1, 2, dan 3, untuk kelompok 3 dulu. Nah, untuk kelompok 3, Ibu kasih nilai 70. Jadi nanti diperbaiki lagi, diteliti lagi bacaannya. Nah, kemudian kelompok 2 Ibu kasih nilai 80. Hampir tepat sebetulnya. Nah, cuman di unsur nomor 6 yang bagaimana itu kurang tepat juga. Sama di unsur 5. Why? Yang itu ya. Dibaca kembali, diteliti kembali kira-kira apa kesalahannya yang tadi ya. Nah, kemudian untuk kelompok 1 Ibu kasih nilai 85 karena cuma tadi ketika dalam penulisan tanggal sepertinya kurang teliti. Jadi seharusnya tahun 2016, nah kelompok 1 itu tahun 2017 ya. Nah, itu ya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, kalian luar biasa. Nah, untuk kelompok 1 nanti hadiahnya bisa diambil setelah akhir pembelajaran ya. Nah, untuk kelompok 2 dan 3 jangan berkecil hati. Mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya kalian yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Nah, berarti di situ kalian harus lebih bekerja sama dalam berdiskusi ya. Jadi jangan ini saja misalnya seperti itu. Jadi harus ada kerjasama. Kemudian yang paling utama lebih teliti dalam membaca teksnya itu ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian sebagai pengetahuan awal baca buku paket halaman 200 mengenai struktur dan kebahasaan berita. Ya? Nah, itu tugasnya. Nah, betul tidak ada pertanyaan untuk hari ini? Betul? Nah, satu lagi lupa. Jadi, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi hari ini, nah, silahkan buka HP masing-masing. Kerjakan soal evaluasi yang ada dalam Google Form. Nah, untuk linknya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Silahkan buka.
80. Tiara berapa? Sudah mencapai KKM yang seharusnya. KKM bahasa Indonesia itu adalah 70. Ya, berarti kalian sudah di atas KKM. Kalian luar biasa. Nah, kemudian Ibu ulang ya. Untuk merefleksi pembelajaran, gimana pembelajaran kali ini? Baik. Kemudian ada tidak materi yang belum dipahami? Paham? Terima kasih. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ingatkan kembali, kita akan mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan teks iklan. Nah, untuk pengetahuan awal, kalian baca halaman 200 dalam buku paket atau bisa mencari referensi yang lain di perpustakaan ya, yang ada, atau juga boleh dari internet ya. Paham? Nah, baik, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa bersama dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini, semoga kalian berhasil dalam